Semua pasti tahu Nobel Prize kan? Tapi pernah dengar Ig Nobel nggak? Ig Nobel Prize adalah parodi dari Nobel Prize yang dihadiahkan kepada para peneliti, ilmuwan-ilmuwan tulen yang melaksanakan penelitian-penelitian yang mustahil. Riset-riset mereka sepintas terdengar konyol dan bikin kita langsung ketawa. Tapi habis itu bikin kita jadi mikir, bener juga ya. Nah, berikut ini merupakan pemenang-pemenang Ig Nobel Prize di tahun 2016 dengan ide penelitian yang out of the box. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu dalam mengawali tahun 2017 ini. Bidang persepsi. Dua orang peneliti Jepang menemukan bahwa kalau kita melihat sesuatu dari sela-sela kaki dengan membungkuk, maka sesuatu itu akan terlihat lebih jelas dan lebih terang. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Bidang ekonomi. Dalam teori marketing, terdapat skala brand personality atau kepribadian merek dari Jennifer Ecker. Skala ini mengukur kepribadian yang dirasakan dari sebuah brand dalam 5 dimensi, yakni ketulusan, kegembiraan, kecakapan, kecanggihan, dan ketangguhan. Jadi, misalnya kalau kita lihat merek tertentu, kita bisa merasakan ada ketulusan di sana, ada suatu kecanggihan di sana. Nah, beberapa peneliti dari Selandia Baru dan Britania Raya mencoba melakukan penelitian kepribadian dari berbagai batu. Ya, batu. Dalam sudut pandang penjualan dan pemasaran. Jadi, rupanya setiap batu itu memiliki kepribadian yang unik dan mendetail. Pantesan dulu orang-orang pada suka batu akik ya. Bidang kedokteran. 5 ilmuwan di Jerman menemukan bahwa kalau lengan kiri kita gatal, kita bisa mengurangi rasa gatalnya dengan menggaruk lengan yang sebelah kanan sambil memandangi cermin. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Ini akan berguna untuk mereka yang kena penyakit kulit yang menyebabkan rasa gatal yang sangat menyiksa, sehingga rasa gatal itu dapat dikurangi tanpa harus menyakiti kulit mereka. Bidang psikologi. Ini masih ada hubungannya nih dengan video kita sebelumnya tentang Pinocchio. Sekelompok meneliti 1.005 subjek berusia antara 6 sampai 77 tahun untuk menilai seberapa sering dan seberapa jago mereka dalam hal berbohong. Nah, mereka menemukan bahwa kecenderungan untuk berbohong dan keahlian untuk berbohong meningkat di masa kecil, memuncak di masa remaja, dan menurun ketika dewasa. Jadi, nggak heran ya ada istilah kenakalan remaja. Bidang biologi. Dihadiahkan secara bersamaan kepada 2 orang, yakni Charles Foster yang pernah menjalani kehidupan liar sebagai seekor luwak, berang-berang, rusa, rubah, dan burung, serta kepada Thomas Twites, pencipta lengan prostetik yang membuatnya bisa bergerak selayaknya domba dan hidup menjelajahi perbukitan bersama gerombolannya. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari. Nah, kalau kamu melakukan penelitian yang sama, kira-kira kamu memilih untuk hidup bersama hewan apa? Bidang sastra. Ig Nobel Prize di bidang sastra jatuh kepada seorang entomologis asal Swedia bernama Frederick Schubert untuk 3 jilid autobiografi tentang kenikmatan mengoleksi lalat yang sudah mati dan lalat yang belum mati. Bidang perdamaian. Kan sekarang lagi zaman nih yang namanya hoax dan orang ngomong pakai bahasa yang beribet padahal nggak jelas juga. Nah, sekelompok peneliti mencoba meneliti kaitan antara karakter seseorang dengan kecenderungan untuk menerima serta kemampuan untuk mendeteksi apa yang dia sebut sebagai pseudo-profound bullshit atau omong kosong yang sok dalam. Rupanya kemampuan ini ada kaitannya dengan keterbukaan pikiran seseorang dan kemampuan berpikir kritis dan analitis serta kecenderungan untuk percaya hal-hal paranormal dan konspiratif. Jadi gimana? Kira-kira kamu percaya nggak bahwa orbit kuantum megasenyap dapat menjadi solusi bagi stabilisator, dinamisator, dan kapasitor dari fiksasi ekonomi pembangunan di DKI Jakarta? Nah, itu tadi ide-ide out of the box dari para pemenang Ig Nobel Prize di tahun 2016. Kalau kamu mau tahu ide-ide out of the box lain yang sudah memenangkan Ig Nobel Prize di tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa kunjungi referensi di deskripsi. Sekarang gimana? Kamu punya ide nggak sih untuk topik penelitian yang luar biasa yang kira-kira berpotensi untuk memenangkan Ig Nobel Prize di tahun 2017? Kamu bisa share di komen. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman! Pada tahun 1883, penulis buku anak dari Italia, Carlo Collodi, mempublikasikan novelnya yang berjudul The Adventures of Pinocchio.
Novel ini bercerita tentang seorang pemahat bernama Geppetto dan boneka kayu buatannya, yaitu Pinocchio.